Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Pengertian tentang Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses dalam penyampaian informasi, baik berupa pesan, gagasan, maupun ide dari suatu pihak ke pihak lain secara langsung dan tidak langsung. Dengan komunikasi yang melalui lisan dan verbal, sehingga bisa dimengerti oleh dua belah pihak. Manfaat komunikasi. Sesuai yang dijelaskan dalam pengertian komunikasi, bahwa dengan melakukan komunikasi, maka kita bisa mengetahui beberapa informasi yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain itu, komunikasi juga memiliki manfaat penting antara lain sebagai berikut. 1. Memahami semua informasi yang dibutuhkan. 2. Komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. 3. Komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik dan mengatasi terjadinya salah paham. Komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Himstead dan Beatty. Komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Yang kedua, The Odorson dan The Dorson. Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Yang ketiga, Charles H. Coley. Komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antara manusia dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. Jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, presentasi, diskusi, dan dialog tatap muka. Dalam komunikasi verbal ini, pengirim informasi berbagi pemikirannya dalam bentuk kata-kata. Nada pembicara dan kualitas kata yang digunakan memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi verbal. Dalam penyampaiannya, pembicara harus menggunakan suara yang keras atau nada yang lebih tinggi dan isi atau konten informasi yang jelas agar si penerima informasi dapat dengan jelas memahami apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim informasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan bentuk tubuh. Dengan kata lain, si pengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan informasi tersebut, tetapi menggunakan gerak tubuh, ekspresi tubuh, dan bahasa tubuh. Kadang-kadang bahasa tubuh atau ekspresi wajah atau gerak tubuh tersebut terjadi secara tidak sengaja. Contohnya, seperti berkeringat saat ketakutan dan pipinya merah saat merasa malu. 3. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan berbagai tanda, simbol, gambar, dan tipografi. Informasi atau pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat dicetak ataupun ditulis dengan tangan. Komunikasi tertulis ini sangat penting untuk menginformasikan informasi yang rumit seperti statistik dan data-data yang penting lainnya yang tidak mudah untuk disampaikan melalui pidato atau dialog. Komunikasi tertulis ini memungkinkan informasi dicatat sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan di kemudian hari. Ada juga menyebutkan komunikasi tertulis ini sebagai komunikasi visual. Tahap komunikasi. 1. Tahap idealis. Tahap idealis yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. 2. Tahap encoding. Tahap encoding adalah gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan, dan juga pemilihan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Simbol atau sandi dapat berbentuk kata-kata, tulisan maupun tulis, gambar, postur atau grafik, atau tindakan. 3. Tahap pengiriman. Tahap pengiriman adalah
gagasan atau pesan-pesan yang telah disampaikan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan bertindak. 4. Tahap penerimaan. Setelah pesan dikirimkan melalui media komunikasi, maka diterima oleh komunikan. Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengar, membaca, dan mengamati tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk mengirimkannya. 5. Tahap encoding. Tahap encoding adalah di mana pesan-pesan yang diterima, diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui suatu proses berpikir. 6. Tahap tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh komunikan sebagai respon terhadap pesan-pesan yang diterima. Dalam tahap ini, respon komunikasi dalam bentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu 1. Komunikator atau pengirim atau sender, yang artinya merupakan orang yang menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Komunikator bisa tunggal, kelompok, atau organisasi pengirim berita. Komunikator bertanggung jawab dalam hal mengirim berita dengan jelas, memilih media yang cocok untuk menyampaikan pesan tersebut, dan meminta penjelasan pesan telah diterima dengan baik. 2. Komunikan atau penerima receiver, merupakan penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator dalam proses komunikasi. Penerima pesan bertanggung jawab untuk dapat mengerti isi pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. 3. Saluran media atau channel, merupakan saluran atau jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikasi. Sebaliknya, pesan dapat berupa kata-kata atau tulisan, tiruan, gambaran, atau perantara yang lain dapat digunakan untuk mengirim melalui berbagai channel yang berbeda seperti telepon, televisi, fax, fotokopi. Cara berkomunikasi dengan baik. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau individu, maka dari itu kita harus mempunyai etika yang baik terhadap orang lain. Salah satu contohnya, berkomunikasilah dengan baik dan sopan yang dapat atau gampang dipahami orang lain. Komunikasi sendiri mempunyai sifat verbal dan ada pula yang non-verbal. Maka dari itu mempunyai cara atau tersendiri atau masing-masing. Karena biasanya komunikasi langsung dan lewat perantara biasanya sudah beda maknanya. Jadi kita harus pintar menyusun kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti. Komunikasi akan membuat orang lain memperhatikan dan menghargai apa yang kita bicarakan. Teknik berkomunikasi dengan baik sangat atau tentu diperlukan bagi setiap orang. Adapun cara-caranya yaitu 1. Berbicara efektif, tidak berteriak untuk menyampaikan suatu kata yang akan dibicarakan, seperti tegas dan lugas dan dapat dipahami oleh lawan bicara kita. 2. Berbicara penuh motivasi, adanya dorongan semangat dalam penyampaian kata tersebut agar yang kita ajak bicara segera untuk merespon sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. 3. Berbicara untuk mendapat perhatian, usahakan ketika kita sedang menyampaikan materi atau pembicaraan yang akan dibicarakan kepada lawan bicara, penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik, jangan sampai membosankan dan bertele-tele karena akan membuat bosan lawan bicara tersebut. 4. Berbicara melalui keinderaan, agar tema atau materi yang kita utarakan meninggalkan bekas di pikiran lawan kita bisa dengan cara berekspresi indera yang meyakinkan. Contoh seperti gerak tangan atau tatap muka, senyuman. Hal ini dapat membuat lawan bicara mengerti bahwa yang dibicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Hambatan atau kendala dalam berkomunikasi. Pertama, hambatan proses komunikasi. Antara lain yaitu A. Hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. B. Hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas, sehingga mempunyai arti lebih dari satu.
Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. C. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. D. Hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. E. Hambatan dari penerima pesan. F. Hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif. Hambatan tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. 2. Hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain. 3. Hambatan semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas, atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. 4. Hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. 5. Hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, dan lain-lain. Cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Pertama, gunakan umpan balik. Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar. Kedua, pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Setiap individu merupakan pribadi yang khas, yang berbeda baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Ketiga, gunakan komunikasi langsung. Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. 4. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti pendengar. Kesimpulan. Pada dasarnya, komunikasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek apapun, baik itu dalam kehidupan berorganisasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi diperlukan dengan tujuan agar semua sistem atau komunikasi yang ada bisa terjalin dengan sempurna dan lebih baik. Saran, pembaca maupun mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami pentingnya arti komunikasi dalam organisasi di dalam kehidupan berorganisasi atau kehidupan sehari-hari yang membutuhkan komunikasi.